Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Barakah, Ketua DKM Ustaz Abdul Musin, Pembina DKM Bapak Ustaz Rahmatullah, Pak Ustaz Abdul Somad, dan seluruh para asatid, para tokoh masyarakat, seluruh jamaah, bapak anakku, para santri semuanya. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah dudukkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu, di ilmunya Allah. Kemarin kita sudah mulai membahas tentang riba, bagaimana di dalam kehidupan kita, ekonomi kita, muamalah kita itu gampang sekali bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat ribawi, sehingga ini penting difahami bersama agar kita tidak jatuh ke praktek riba, karena riba itu mutlak keharamannya. Ahallallahul bai'a wa harramal riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Nah, kadang-kadang praktek riba dengan jual itu mirip-mirip. Kalau nggak pernah ngaji itu nggak akan terasa kalau itu sedang melakukan riba. Saya kasih contoh. Bagaimana transaksi ini, kalimat ini itu sudah biasa, lumrah di dalam kehidupan masyarakat. Jadi umpamanya Bapak bosan dengan motor umpamanya, pengen ganti dengan motor yang lain, itu biasanya ada istilah tukar tambah. Betul. Jadi motornya bawa ke showroom atau barang kemana, tukar tambah. Akad tukar tambah itu biasa terjadi di masyarakat. Ya udah, saya mau tukar motor yang ini mudahan, tukar tambah. Ya udah, nggak apa-apa. Nambahnya berapa? Nambahnya sekian juta. Akad tukar tambah seperti itu udah riba, Pak. Dan itu tidak disadari oleh masyarakat umum. Harusnya kalau pengen terhindar dari riba, akadnya itu jual beli. Ini motor berapa? Ini 10 juta. Kalau motor saya dihargain berapa? 7 juta. Ya udah, motor saya jual ke antum. Ganti saya beli motor yang itu. Jadi akadnya jual beli. Itu baru halal, Pak. Kalau cuma begini, tukar tambah deh sama yang itu, berapa nambahnya? 3 juta. Tetap judulnya tetap 10-10. Cuman yang membedakan hukum adalah akad. Nah, di masyarakat akad tukar tambah gitu ada nggak? Ya memang begitu biasanya. Ya keseringan ya begitu yang saya amati.
Dan itu jatuhnya riba, Pak. Menukar sesuatu dengan melebihkan harga, itu jatuhnya riba. Kecuali kalau akad jual beli itu boleh ngambil untung, emang akadnya jual beli. Tapi kalau akadnya tuker-tukeran kok ngambil riba. Dan itu biasa terjadi di masyarakat. Pernah begitu, Pak? Ya tobat, jangan begitu lagi gitu loh, Pak. Jadi awali dengan akad jual beli dulu, Pak. Gitu. Entah motor, entah mobil, akadnya begitu. Tanya, mamanya pengen mau motor motor A, tanya harganya berapa. Kalau motor saya dihargain berapa. Jadi saya beli deh motor itu. Atau motor saya beli deh. Nanti saya buat beli motor yang itu. Jadi akadnya itu jual beli. Itu baru halal. Sebab tanpa akad jual beli langsung tuker tambah. Sehingga di situ nanti akan terjadi unsur gurur. Unsur gurur itu unsur di mana penipuannya itu gampang sekali. Penipuannya itu bisa gampang terjadi. Maka yang dulu pernah kita bahas ketika kita membahas tentang jual beli, barangnya harus jelas, harganya pun harus jelas. Termasuk unsur guru tuh yang begini, itu berapa barang? Ah udahlah gampang, bawa aja. Nah, ngomong begitu kan kelihatannya enak ya. Udah bawa aja, gampang lah. Kayak baru kenal aja, begitu kan? Kalimat-kalimat begitu itu sering muncul. Padahal dalam akad jual beli nggak boleh kalimat begitu, harus jelas. Ini barang harganya berapa, kalau toh tawar menawar jadi dealnya berapa, harus jelas. Masalah pertemanan ya pertemanan, cuma dalam akad itu ada unsur gurur, takutnya pas bawa pulang itu barang ternyata harganya di luar prediksi. Bapak pikir paling sejutaan lah. Tahu-tahu dia WhatsApp, ini nomor rekening saya ya, silahkan ditransfer. Berapa? 3 juta. Kelengger kan kita, Pak, di luar prediksi. Mau batalin gak enak ya kan, temen gak dibatalin kok ternyata harganya. Nah, makanya harga harus jelas. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dihindari. Kemarin saya sampaikan bahwa secara umum riba itu, secara umum garis besar riba itu terbagi menjadi 3. Aqsamur riba salasah. Sebelum kita masuk ke hadis berikutnya, Pak, di syarahnya saya bacakan dulu. Aqsamur riba salasah. Pembagian riba secara garis besar itu ada 3. Yang pertama ribal fadli. Riba karena adanya kelebihan. Ini sudah menjadi istilah riba al-fadl, yaitu sebuah transaksi barter, barang tuker barang, barter dengan barang yang sama tapi ada kelebihan di situ. Beras ditukar beras, beras bulog ditukar dengan beras apa gitu kan. Tapi di situ ada kelebihan. Nah, itu disebut dengan riba. Kan beras ada tipe-tipenya kan. Ada istilah beras apa namanya? Katakanlah Cianjur lah. Cianjur dengan beras bulog gitu. Ya, Cianjur dengan bulog. Bagusan mana itu? Cianjur. Tukar beras tuh. Karena merasa bulog lebih rendah kualitasnya, Cianjur sekilo, bulognya 2 kilo. Ada kelebihan. Itu yang disebut riba. Wah, ini kan masuk akal, dia bagus, ini jelek. Itu kan logika kita. Logika di dalam syariat itu riba. Dalam hati yang paling dalam, orang yang punya beras bulog mesti hatinya juga rada
Rada sayang Pak, masa 1 liter ditukar dengan 2 liter. Pasti dia dalam hati merasa dirugikan. Mungkin karena dia butuh aja, ya sudahlah nggak apa-apa. Itu disebut riba. Yang nggak riba itu Cianjur 1 liter, Bulog 1 liter, itu nggak ada riba. Itu. Terus ngapain ditukar? Ya itu terserah Bapak, mau alasannya apa terserah. Artinya kalau barangnya sama, timbangannya sama, aman, itu tidak disebut riba. Tapi kalau ada kelebihan, ya itu disebut dengan riba. Makanya kemarin di awal saya sampaikan, makna riba secara bahasa itu terjadi aziyadah, tambahan. Yang mana tambahan itu menjadi sebuah ketidakadilan dalam sudut pandang syariat loh Pak, bukan sudut pandang logika kita. Nah itu contoh seperti itu. Itu namanya riba fadl atau al-fadli. Kalau dibaca al-fadli kurang enak lah. Riba fadl biasanya orang nyebut. Gitu. Yang kedua, riba nasi'ah. Nasi'ah. Riba nasi'ah ini biasanya ini hubungannya dengan jual beli yang bersifat tempo. Adalah kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Terjadi perbedaan kan? Itu secara logika manusia ya wajarlah, namanya juga kredit, harganya juga tinggi. Itu logika kita Pak. Logika syariah, ketika ada satu barang dengan 2 harga, ya dibicarakan dalam satu majelis, itu disebut riba. Contoh Bapak jual motor, orang nanya berapa motor, Bapak bilang kalau cash 7 juta, kalau kredit 10 juta, itu sudah riba. Memberikan satu barang dengan 2 harga dalam satu majelis, itu riba. Pandangan syariat. Pandangan manusia ya wajar lah, namanya kredit ya pasti lebih. Nah bahasa wajar ini itu jangan dianggap berarti menghalalkan yang haram gitu loh Pak. Jangan karena kita kebiasaan begitu terus dianggapnya halal, itu tidak begitu. Makanya Bapak dulu udah pernah saya ajarkan, kalau terpaksa harus kredit, ada caranya biar tidak jatuh dalam riba. Pernah beli barang kredit? Emang kredit semua. Emang kredit semua. Beli baju kredit, beli motor. Ya gak apa-apa, yang penting Bapak tahu caranya aja gitu loh Pak. Gak apa-apa. Caranya, contoh, ini saya ulang lagi nih. Bapak pokoknya pengen beli motor. Sebelum Bapak sampai ke showroom, Bapak udah putuskan, Bapak mau beli motor cash apa kredit? Umpamanya kredit. Begitu sampai showroom, udah Bapak jangan bicara harga cash. Bapak bicaranya kredit. Gitu loh Pak, satu harga. Bapak cari tuh motor yang cocok. Umpamanya apa yang Bapak senangi? NMAX umpamanya. Saya pengen motor ini dengan cara kredit. Berapa simulasinya? Nah, kan begitu biasanya Pak. Oh kalau 1 tahun begini, kalau 2 tahun begini dengan DP sekian, gitu kan? Ya. Itu halal. Bapak bicara satu harga yaitu kredit. Gitu. Kalau Bapak bicara begini, saya mau motor ini, kalau cash berapa, kalau kredit berapa, ya itu namanya riba. Begitu Pak. Makanya dari awal Bapak udah punya pemikiran saya mau beli kredit. Jadi walaupun nanti pedagangnya, salesnya nawarin cash, Bapak jangan mau, enggak, saya kredit aja. Saya mau bicara kredit, mau angkat kredit. Begitu, sehingga kredit itu dianggap aman, tidak kena hukum riba.
Kalau panjer itu bagian dari harga, halal. Kalau panjer nih DP itu bagian dari harga, maka itu hukumnya halal. Kalau panjer bukan bagian dari harga, nah itu riba. Makanya dulu udah pernah saya bahas kan, DP itu sebagai bentuk bagian dari harga atau sekedar tanda jadi. Gitu. Umumnya di masyarakat apa? DP itu termasuk harga apa enggak? Termasuk harga. Nah, ya sudah, berarti halal. Gitu. Karena ada istilah DP itu, panjer itu hanya tanda jadi. Ini mobil berapa? 50 juta, ya udah tanda jadi deh 100.000. Iya, beli kredit ada istilah DP gitu kan, ya kan? Beli kredit ada istilah DP sekian, kreditan sekian gitu kan. Nah, makanya DP ini termasuk harga yang disepakati atau enggak. Kalau sudah termasuk harga itu halal. Tapi kalau DP itu bukan termasuk harga, di luar harga, nah DP itu namanya riba. Gimana? Ya makanya di luar kreditan. Nah ya udah, makanya diatur gitu loh. Diatur, umpamanya dia punya sistem seperti itu nih. Kita juga punya sistem sendiri. Artinya bisa dinegosiasikan. DP ini termasuk harga, kan ada istilah harga kredit ya, apa istilahnya itu? Ya pokoknya begitulah ya. Ya udah termasuk itu, ya berarti halal. Kalau berarti riba. Begitu. Terserah Bapak mau ngaturnya bagaimana. Yang penting secara teori Bapak udah paham, sehingga Bapak bisa berhati-hati mensiasati biar tetap terrealisasi tanpa terkena hukum riba. Monggo terserah gitu. Saya waktu beli mobil saya kredit. Saya bilang mobil berapa harga kreditnya. Dia pinter, Pak Ustadz mau kredit berapa tahun? Saya bilang sekian. Sekian berarti harganya sekian. Kalau saya DP sekian, sisanya sekian. Nah, jadi DP itu bagian dari harga, itu halal. Gitu ya. Ya monggo kalau ternyata ada sistem yang lain, ya kita yang paham ilmunya, kita yang mengarahkan. Begitu. Kalau kita ngikutin sistem yang ada, itu rata-rata jatuhnya ribawi. Maka kita yang pintar-pintar mensiasatinya. Apalagi kalau sudah dalam kondisi ya bisnis dengan lingkaran bank, ya semua serba bank, ya, itu kan ribawi. Maka kita yang pintar-pintar mensiasatinya. Kadang-kadang begini, ya beli cash aja ya. Kadang-kadang ada orang itu yang mampunya cash, ada yang tidak mampu kalau cash. Kalau kredit mah mampu, kalau cash nggak mampu. Karena ada orang yang seperti itu. Nah, ya monggo ambil kredit. Jadi jangan terkecoh dengan harga cash, jangan terjebak dalam riba. Itu namanya nasiah. Itu. Yang ribal kordi itu apa? Ini biasanya kaitannya dengan akad pinjam meminjam, terus dengan tempo tertentu, maka dia melebihkan dengan harga tertentu. Nah, bahasanya ya pinjam meminjam itulah yang kemarin sudah kita bahas. Ya, utang piutang 1 juta, nanti 5 bulan bayarnya 1 juta, tapi ada lebihnya 300 umpamanya. Nah, 300 itu disebut dengan riba. Itu pun kalau dibicarakan dalam akad.
Kalau nggak dibicarakan dalam akad, bukan riba namanya. Bisa dipahami nggak Pak? Dibicarakan dalam akad tuh begini. Paman saya pinjam, Mas Anton, saya ngutang 1 juta. Oke, saya pinjemin 1 juta. Nanti saya balikan 5 bulan. Ya nggak apa-apa Ustadz, 5 bulan. Nggak bicarain masalah lebih. Kok tiba-tiba nanti saya kembalikan 1.500.000, itu hukumnya halal bagi Mas Anton. Sebab 500 itu tidak pernah dibicarakan di dalam akad. Kalau dibicarakan, Mas Anton bilang 5 bulan, ya sudah kalau gitu nanti balikinnya 1.500.000, itu baru namanya riba. Bisa dipahami Pak? Begitu. Nah, saya sarankan Bapak kalau pinjem uang, ngutang uang, lebihin Pak kalau balikin. Lebihin. Tapi nggak usah diomongin di akad. Lebihin. Kenapa? Biar besok kapan Bapak butuh pinjem, dipinjemin lagi. Gitu loh Pak. Betul nggak? Udah dipinjemin, balikinnya molor, nggak ada lebihnya. Kata Mas Anton, nggak bakal gua pinjemin lagi. Nah, kira-kira begitu Pak. Betul, bahkan Mbah Maimun, guru saya juga sama. Orang itu kalau ngutang pinjem, balikinnya lebihin. Lebihin. Sebab apa? Biar dia nggak sakit hati, biar dia seneng. Yang kedua, biar kamu kalau butuh dipinjemin lagi. Itu psikologis manusia Pak. Psikologis manusia pasti senang kalau dilebihkan. Betul nggak? Ada yang nggak mau dilebihkan? Nggak ada. Itu psikologis. Tapi yang penting jangan dibicarakan saat akad. Kalau dibicarakan jatuhnya riba. Jadi teknisnya mah hampir sama Pak. Cuman akad tuh yang menentukan hukum. Jelas ya? Enggak dibicarakan, cuman pakai bahasa sindiran, ya sama nggak boleh. Nggak dibicarakan sih dalam akad, cuma sindiran. Ya udah nggak apa-apa 5 bulan, tapi ya tahu sama tahu lah. Bahasa begitu kan? Bahasa sindiran itu nggak boleh. Nanti jatuhnya riba. Ya udah, pokoknya nggak dibicarakan udah. Itu. Nanti biar ya kalau bapak orang beruntung ya dapat lebih. Kalau enggak ya sudah, namanya juga tolong menolong. Itu namanya ribal qardi gitu Pak. Termasuk kemarin saya contohkan ada orang pinjam motor, silahkan, tapi nanti pulang cuci ya. Minta lebih kan berarti Bapak ngambil keuntungan dengan cara mencuci motor. Itu juga riba qardi Pak. Itu. Nah, itu secara umum riba terbagi 3. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri. Hadis ini datangnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Abu Sa'id Al-Khudri ini Pak, di samping salah satu pembesar sahabat, beliau itu punya kelebihan tukang suwuk. Tahu tukang suwuk Pak? Tukang nyembur. Kalau ada orang sakit, minta airnya ke Abu Sa'id Al-Khudri. Bahkan guru saya itu pernah mengijazahkan, kamu kalau dimintai air orang, air doa, kamu nggak tahu bacaannya apa, udah cukup Fatihah kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, insyaallah mustajab. Begitu. Saya dijazahkan, bukan saya mengijazahkan Bapak, enggak. Belum waktunya. Makanya begitu Pak. Kadang-kadang bingung Pak. Kemarin tuh ada bapak datang bawa anaknya. Anaknya kelas 3 SMP. Ada apa Pak? Saya sudah ke dokter Kiai. Saya sudah ke semua orang pintar yang saya dengar, sudah saya datangi. Terus
anak saya ini masih ngompol sampai sekarang. Dan saya bingung obat ngompol apa ya. Dan kiai kan gak boleh bingung Pak. Masa kiai apa ya, saya kok gak tahu ya. Malu-maluin jadi kiai kok begitu. Karena saya gak tahu wiridnya apa, doanya apa, udah saya tawasul kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Fatihah. Udah, bawa pulang Pak, semoga sembuh. Alhamdulillah, subuh-subuh udah ngabarin, Kiai, alhamdulillah malam ini anak saya nggak ngompol. Itu tiap malam ngompol Pak. Ya sudah Pak, tunggu sampai seminggu. Airnya masih ada kan? Masih. Alhamdulillah 3 hari ini nggak ngompol. Alhamdulillah, barokahnya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Itu ilmu. Kiai nggak boleh kehilangan cara gitu loh. Lalu Pak, saya nggak tahu, ya udah pensiun deh, pensiun jadi kiai gitu. Nah ini Abu Sa'id Al-Khudri. Nah ini boleh saya ijazahkan ke Bapak Ibu. Bapak lagi silakan tawasul ke Abu Sa'id Al-Khudri. Kok masih nggak ampuh juga ya, datang ke rumah lah, bawa gula, kopi gitu. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, telah bersabda. Sabda Rasulullah, la tabi'u az-zahaba biz-zahabi. La tabi'u, janganlah kalian memperjualbelikan az-zahaba, emas, biz-zahabi, dengan emas. Emas ditukar emas, emas dibeli dengan emas. Nggak boleh. Illa, nah ini pengecualiannya, illa mislan bimislin, kecuali dengan emas yang sama-sama emas sepadan. Kecuali dengan yang sepadan. Sepadan itu artinya apa? Ya emas ya sama emas, jangan sampai begini. Emas kan ada istilah ya karat ya, karat ya. Jangan, itu sepadan. Kalau dia 24 karat ya sama 24 karat. Itu namanya sepadan. Terus wala tushifu ba'duha ala ba'din, dan tidak boleh melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Wah, nggak boleh ini gara-gara mungkin ini emas keluaran terbaru, itu emas keluaran lama, akhirnya kamu harus nambah kalau mau tuker ini. Nah itu ya nggak boleh, nggak boleh itu. Makanya Pak Bu yang biasa nuker emas ya, maka akadnya sekali lagi jangan tuker tambah, akadnya jual beli. Mamanya ibu udah bosen nih dengan model mau kalung, mamanya bawa ke toko emas yang rame itu apa namanya, Cahaya Baru ya. Oh, itu kalau saya lewat itu nggak ada sepinya itu. Ibu kesana bawa kalung, pengen tuker kalung yang baru. Bahasanya saya mau tuker tambah sama ini. Gak boleh jual emas dengan emas, ya, gak boleh. Kecuali memang sepadan. Atau tidak boleh juga melebihkan. Nah, caranya biar halal jual beli dulu. Ini emas kalung saya mau saya jual, berapa nilainya? Hitung. Oh jatuhnya emas sekarang 1 gramnya berapa Bu? 1 juta lebih ya, lagi bagus nih harga emasnya ya. Sekian. Oke, sekian. Terus kalau emas yang baru model begitu berapa? Itu sekian. Ya udah, ini emas saya jual, saya belikan emas yang itu. Oh kurang, ya kalau kurang berapa kurangnya? Sekian. Nah itu baru selesai tuh. Nah itu namanya akad jual beli, bukan tuker tambah. Nah tuker tambah, oh mas ibu ini gramnya apa namanya produk lama,
Kalau mau tuker ini harus nambah sekian ribu. Nah, akad seperti itu loh jatuhnya riba. Walaupun itu udah biasa terjadi di masyarakat. Makanya tidak boleh jual beli emas dengan emas kecuali sepadan. Sepadan dalam sifatnya, dalam apa karat, kualitas gitu. Dan tidak boleh melebihkan cuman gara-gara beda model. Itu kan harganya beda, Pak. Itu dilebihkan biasanya. Nah, praktek-praktek seperti itu nggak boleh. Karatnya sama-sama umpamanya 24 gram, beratnya sama-sama 1 kilo umpamanya. Harga cuman beda model doang. Nah, itu itu jatuh riba. Di teori pasar, logika pasar, ya wajar lah modelnya beda. Nah itu loh Pak, kewajaran seperti itu tidak berarti merubah ketetapan hukum. Itu ribawi namanya, hindari. Nah, cara menghindarinya gimana? Memang kita pengen model yang baru, caranya awali dengan akad jual beli, bukan langsung tuker tambah, enggak, jual beli. Itu caranya. Nah, kayak bundanya udah saya ajarin. Nah, acaranya akadnya gitu, jual beli kalau pengen gitu. Selanjutnya, wala tabi'u al-wariqo bil wariki. Tidak boleh memperjualbelikan al-wariqo bil wariki. Sama, wariko itu ya perak. Kalau ada orang mengartikan perak, ada yang mengartikan logam mulia gitu ya. Bil wariki dengan logam mulia. Illa mislan bimislin, kecuali sepadan dengan sepadan. Kalau memang dia emas sama emas, kalau memang perak ya sama perak, kalau dia sekilo ya sama sekilo gitu kan. Wala tusifu ba'doha, dan janganlah kalian melebihkan ba'doha sebagian yang lain ala ba'din kepada sebagian lainnya. Nggak boleh. Barangnya sama, takarannya sama, kualitas sama, cuman baru apa lama gitu doang terus dilebihkan, itu nggak boleh. Karena emas itu kualitasnya mau emas lama, emas baru, harga emas tetap apa ngikutin perkembangan, betul kan? Mau emas lama, emas baru tetap mengikuti harga sekarang. Makanya sebenarnya bisnis yang paling stabil itu emas dari zaman dulu Pak. Maka Rasulullah kan mata uang asli itu kan ada dirham, ada dinar Pak. Kalau nggak emas ya perak, itu stabil itu. Kalau mata uang kertas nggak stabil, karena yang dinilai bukan kertasnya. Nah, itu kalau dinar dirham itu nilai kualitas barangnya. Yang ketiga, wala tabi'u minha. Wala tabi'u, kalian jual beli, menjual belikan minha, dari emas atau logam mulia tersebut, goiban, yaitu yang goib, binajizin, dijual, ditukar dengan yang nyata. Itu nggak boleh. Maksudnya begini, saya mau jual emas saya yang beratnya 1 kilo, tuker dengan emasmu itu nggak apa-apa walaupun cuma setengah kilo, tapi emas saya masih di tangan orang, emas saya masih di pegadaian, itu namanya goib, nggak ada barangnya. Transaksi semacam itu tuh nggak boleh. Dan ini tidak hanya khusus emas, ini berlaku umum Pak. Semua transaksi. Saya mau jual motor sekian, loh, saya kasih harga murah, tapi motornya masih di pegadaian. Transaksi semacam itu dianggap batal. Kenapa? Barangnya nggak ada, terus kepemilikannya nggak sempurna.
Jadi barang yang boleh kita jual itu adalah barang yang statusnya milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Kita nggak boleh menjual barang yang kepemilikannya belum sempurna, masih tergade, atau itu barang patungan. Bapak apanya jual beli, bapak punya mobil, ini mobil dulu belinya berdua. Bapak nggak boleh menjual mobil itu. Kenapa? Karena itu bapak tidak punya otoritas secara sempurna. Nggak boleh. Kalau mau jual harus disepakati kedua orang yang memang sama-sama punya hak. Nah, makanya dalam bisnis bapak punya usaha, kok di sini ada beberapa investor yang tanam modal di situ, maka ketika bapak harus menjual sesuatu harus diketahui oleh seluruh investor, harus diizinin oleh seluruh investor. Kalau enggak, akad seperti itu dianggap batal, kecuali kalau bapak memang sudah disepakati, seluruh investor sepakat, bapak diberikan otoritas mutlak boleh menjalankan jual beli tanpa izin lagi. Nah, monggo kalau itu. Tapi kalau nggak bisa, berarti nggak bisa. Nah, termasuk terjadi sengketa tuh. Suami istri udah cerai. Ceritanya suami istri cerai. Sementara rumah ini dulu dibangun bareng-bareng saat masih akur. Dan rumah itu sertifikatnya atas nama suami, tapi bangunnya bareng-bareng sama istri. Boleh nggak suami jual rumah itu? Secara fikih nggak boleh, Pak. Kalau toh boleh, suami harus dapat izin dari istri, karena ini rumah dibangun bareng-bareng. Tapi kalau fakta di lapangan di masyarakat, biasanya yang dilihat adalah nama di sertifikatnya nama suami, ya udah suami gitu kan. Tapi ke dalam fikih enggak, kita lihat dulu status barangnya. Ini milkut tam, kepemilikan sempurna ini siapa? Suami apa istri? Dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya berarti yang berhak menjual dua-duanya. Itu syaratnya, Pak. Dan itu banyak loh, Pak, kasus-kasus begitu, Pak. Termasuk di Rawadeno dulu sempat begitu, di Kampung Pulo ya begitu. Tahu-tahu sampai rumah udah terjual. Iya, bengong suaminya. Siapa yang jual? Istrinya. Itu kan. Nah, makanya kalau orang itu ngaji itu paham mana halal mana haram. Walaupun cerai ya cerai, tapi urusan jual beli ya harus izin gitu loh. Karena itu dibangun bersama. Malah informasi terakhir yang saya terima dari notaris, Pak, ternyata rumah atau barang itu bisa satu sertifikat bisa dua nama. Ternyata. Jadi umpamanya suami istri beli apa nih, lahan, biar aman, antisipasi satu saat cerai itu disertifikatkan dengan dua nama. Itu ternyata bisa, dan itu menjadi bukti. Satu saat udah cerai, pengen jual, mau nggak mau suami istri itu harus sepakat. Nah, ini bagus nih, saya bilang bagus itu. Jadi aman secara fikih ya benar, secara aturan ya benar. Tapi ya semoga sih nggak cerai. Ini kan hanya langkah antisipasi ya. Semoga enggak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.